Dari putusan Nikita Mirzani divonis selama 4 tahun dengan UITE. Kamu sebagai pengacara atau orang hukum menanggapi hal tersebut gimana, mungkin komentarnya Kak Berbi? Ya menurut saya sih keputusan yang sudah sangat bijak dari hakim ya. Karena kan saat ini TPPU-nya kan tidak masuk, tidak terpenuhi. Jadi yang saya bilang mungkin kalau teman-teman bisa memflashback omongan saya dari beberapa bulan yang lalu, saya kan sudah bilang prediksi saya itu tidak nyampe 5 tahun. Dan kan makanya aku bilang kan banyak ondel-ondel ini militan-militannya yang oh nggak akan bebas, pasti akan bebas gitu. Saya kan udah bilang nggak akan ada yang namanya bebas. Dan saya udah ngomong dari beberapa bulan yang lalu, penangguhan penahanan tidak akan, apalagi yang namanya bebas. Dan putusannya pasti di bawah 5 tahun. Ya sekarang sih alhamdulillah kan kalau hakim sudah menentukan 4 tahun menurut saya udah cukup banget. Ya saya berharap semoga pihak dari Nikita cukup puas gitu loh. Karena apa? Kalau dia tidak puas juga, ketika nanti dia banding, kalau feeling saya bakalan malah bisa naik. Karena kan nanti hakim merasa, oh udah gua kasih segini aja udah maksimal banget, masih kurang. Kan gitu. Apalagi kan JPU juga kan merasa, waduh, JPU tuntutannya 11 tahun, tapi kan dikabulkan oleh hakim kan 4 tahun gitu. Jadi menurut saya sih. Tapi kemungkinan begini, itu kan biasa JPU itu kalau katanya tidak terima, JPU bisa naik banding juga, betul. Makanya kita tinggal tunggu dalam beberapa saat ini, apakah JPU juga akan banding? Nah ini sih. Atau menerima. Atau menerima. Kalau menurut saya sih JPU-nya banding juga. Tapi memori bandingnya sudah disiapkan. Iya kan, oleh JPU ya. Dari pihak Nikita. Ya makanya sekarang ya kita lihat nanti, karena kan kita tidak boleh mendahului keputusan hakim ya, pengadilan majelis hakim. Jadi kalau dalam hal ini yang saya khawatirkan, takutnya nanti JPU banding, Nikita banding, kan nggak ada yang mau kalah nih, ya kan? Akhirnya nanti malah tuntutannya di atas 5 tahun. Takutnya di atas 5 tahun, takutnya seperti itu. Malah menjadi kisru lagi gitu loh. Kalau saya jadi Niki sih sebenarnya saya sih udah legowo, harusnya udah menerima. Kalau saya ya, tapi kan setiap orang beda-beda. Karena prediksi saya ini pasti pada naik banding semua, nggak ada yang mau kalah. Ini kan dengan alasan banding itu karena dirinya merasa tidak bersalah, benar, tidak melakukan hal apa yang dituduhkan. Iya. Ya sekarang kalau dia tetap tidak merasa bersalah, nggak mungkin lah ketika hakim memutuskan dia bersalah, ya udah pasti kan unsur-unsurnya, bukti-buktinya sudah terpenuhi. Nggak mungkin hakim ngarang gitu kan, nggak mungkin, ya kan? Apalagi ini sudah atensi, viral, ditonton semua orang, sidangnya sudah terbuka. Jadi nggak mungkin hakim itu memutuskan sesuatu yang tidak pada apapun yang dia lakukan, tidak ada pidananya kan tidak mungkin. Oleh karena terbukti, ya kan masuk, ya kan akhirnya kan dia kena lah itu pasal-pasal yang yang dituduhkan. Jadi menurut aku ya susah ya kalau orang mungkin gini, ya itu hak kita juga untuk dia banding. Mungkin kan dia pengen namanya bersih kembali, pengen apa yang dia lakukan berusaha untuk tidak tidak mau mempertahankan bahwa dia tidak salah. Yes, ya kan dia tetap mempertahankan nih gue tidak salah, tapi kan nggak bisa. Ini kan Indonesia tetap pengadilan di atas segalanya, keputusannya udah mutlak, udah inkrah kan gitu. Tapi ya saat ini kan masih ada beberapa hal yang masih bisa dilakukan dari JPU untuk banding, dari pihak Nikita juga untuk banding. Makanya kita lihat di minggu depan nih, ya kan apakah dari JPU banding atau hanya dari pihak Nikita aja. Tapi yang saya harapkan seharusnya sih jangan, kalau menurut saya loh ya, tapi itu hak dia. Kita tidak bisa juga melarang orang untuk melakukan, ya kan ya. Gak apa-apa, kita sebagai penonton kita hanya lihat aja bagaimana nanti keputusan hakim kan gitu. Kalau banding sendiri, kalau menurut KBRB emang itu malah bisa memberatkan dari. Oh iya, kalau feeling saya malah dengan dia banding lagi, wah di JPU juga pasti, waduh, itu akan. Ini juga JPU belum tentu menerima yang 4 tahun. Iya, pasti JPU banding juga sih. Karena itu dua-duanya banding. Dia tangan jaksa yang menuntutnya. Betul, karena kan jaksa merasa, waduh, TPPU-nya nggak masuk. Akhirnya 11 tahun jadi cuma 4 tahun kan. Jadi saya rasa dua-duanya bisa banding ini.
dari Bank BRI sendiri tidak menyarankan jangan banding, Bang. Kalau Bang juga Andre gimana? tidak banding juga ya, Pak? Karena begini, saya bergaul dengan BRI ini sebagai teman ya, saya lihat dia ini selalu tepat. Kalau karena pengalaman sebagai pengacara ya, Iya. makanya saya bilang juga lebih baik saran-saran dari BRI ini harus diperhatikan gitu. Iya. Jangan dianggap remeh gitu. Karena apa, Pak? Sekali BRI bicara, nanti biasanya nih dari samping-samping nih ngikut-ngikutin apa? Biasa kan ada kan yang Ada ondel-ondel. ya, Iya, isu-isu. Nah, jadi lebih baik fokus aja ya. Kalau Ya. merasa tidak puas ya silakan banding. Cuman kan BRI ini hanya memberikan saran gitu ya. Tapi kalau nggak puas ya silakan berbanding, nggak ada masalah. Dan belum tentu jaksa juga akan menerima yang 4 tahun ini juga. Takutnya malah berat sih, aku cenderung feeling aku loh ya. Takutnya malah tambah berat, kan lumayan. Kalau tiba-tiba jadi 6 tahun, 7 tahun, kan lebih kasihan gitu loh. Jadi menurut aku coba dipertimbangkan dulu lah. Karena 4 tahun udah cukup sih. Ada rasa khawatirnya kan seperti itu ya. Iya. Karena mungkin pernah beberapa kalangan artis juga. Karena kebanyakan kalau kita banding itu bukannya makin turun makin naik. Iya. Bermayoritas ya. Jadi jangan terlalu nafsu tetap merasa halu, oh gue tetap nggak salah, jangan dong. Ya kan? Karena menurut aku itu udah keren banget yang sesuai prediksi aku dari awal bulan Februari aku udah bilang pasti nggak bakalan 5 tahun. Ondel-ondel ini militannya pada heboh, bakalan ada penangguhan penahanan. Gue bilang nggak bakalan. Benar. Terus tetap nih kita bakal bebas, nggak bakalan bebas, malah tetap kena pidana ya kan. Tetap akhirnya terbukti bersalah, tapi nggak nyampe 5 tahun. Ternyata kan benar semua. Nah, kalau ini menurut saya, ini lagi nih, kalau sampai dia banding, jarang banget kalau banding itu malah makin turun. Kan mungkin dari pihak NM kan merasa kalau dia banding, kalau bisa 1 tahun. Lebih baik potong legowo masa, saja, legowo potong aja. masa tahanan, ya kan akhirnya melenggang 2 bulan, sebulan lagi free. Menurut saya sih enggak. Tapi pihak ondel-ondel katanya menyatakan banding aja karena Ya ondel-ondel kan orang bodoh semua, orang-orang yang nggak tahu menahu. Walaupun teman-teman saya, tapi saya malu. Kan saya udah bilang, sekarang ondel-ondel mau nyerang saya. Lu lebih Tapi pintar saya mau lu tanya, apa gue? yang dikatain ondel-ondel ini sarjana hukum atau pengacara? Ngakunya ada yang S2, S campur, S tong-tong, gitu. ya kan? Ngakunya nih Bukan ondel. S2, dia sarjana hukum bukan gitu. Dia bukan sarjana Oh, kalau hukum. bukan sarjana hukum lebih baik jangan beri. Sarjananya mungkin Jangan belinya di beri. Pramuka kali ijazahnya. Kalau bukan Pada saat pengacara itu. jangan beri. Ahli pengacara. Makanya dia mau berdebat sama aku bang. Kan aku udah ngomong itu di anak-anak media. Nggak nyampe 5 tahun, aku udah ngomong. Jadi apa yang aku omongin tuh terbukti. Nah sekarang ondel-ondel nggak ada yang bisa nyerang gue. Sekarang pada malu. Nah makanya kalau jangan gini loh, aku berharap untuk Niki juga tolong dipikirkan lagi ya. Jangan, ya aku rasa Nikita juga punya prinsip sendiri. Dia nggak mungkin ngikutin ondel-ondel. Tapi ya jujur mungkin Nikita juga tetap pengennya banding kan gitu. Ya jangan juga lah, kalau bisa aku sebagai temennya Niki ya udahlah, kalau menurut aku syukuri apa yang ada. Takutnya malah jadi lumayan kan kalau jadi nambah 2-3 tahun ke depan kan makin berat bang. Kasihan lagi. Kayak Happy Louis. Kenapa? Iya kan makin naik kan. Apalagi ini gitu. Ini sih udah bijak banget hakimnya. Semua rata-rata Rata-rata 60-70%. Turun, malah bisa naik kasus pidana. Apalagi kan dia sudah pernah bentrok sama JPU, kan aku udah bilang jangan pernah ribut di pengadilan. Ingat nggak dulu? Bahaya, ini bisa memberatkan Nikita. Jangan ikutin ondel-ondel. Tolong untuk ondel-ondel kalau lagi sidang Nikita, kalau mau datang silahkan, mau mensupport, tapi jangan bikin kegaduhan. Kasihan nanti Nikitanya kan akhirnya jadi tambah berat. Ya bener kan? Sampai akhirnya tuntutannya 11 tahun. Untung hakim masih bijak banget tuh. TPPU-nya nggak masuk, makanya tetap di bawah 5 tahun sesuai prediksi saya. Gitu. Jadi ya bersyukur sih kalau menurut aku ya. Kita kembalikan lagi ya kan kepada Nikita maunya seperti apa, kita lihat aja. ada pesan untuk ondel-ondel. Ondel-ondel ya udah, kamu udah malu, jadi nggak usah ikut campur lagi urusan orang. Udah nggak usah ngoceh-ngoceh. Prediksinya meleset. Prediksi meleset, saya yang paling benar ya karena saya sarjana hukum beneran, Anda mungkin hukum rimba, oke? Jadi ya udah, stop, kasihan Nikita, oke? Masih kami Ya.